Halo guys, kembali lagi dengan saya di iMovie Channel. Dalam kesempatan kali ini, saya akan merangkum film yang berjudul Raya and the Last Dragon. Nah, jadi untuk film Raya ini telah dirilis sejak 3 Maret kemarin. Ternyata, film ini banyak memamerkan keindahan daerah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Raya and the Last Dragon mengisahkan perjuangan Raya mencari naga untuk mendamaikan dan menyelamatkan manusia. Pasalnya, tempat tinggal Raya, yakni negeri Komandra, diusik oleh kekuatan jahat. Oke, biar gak kelamaan spoiler di awal, langsung aja buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share video ini, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh tokoh utama yaitu Raya, yang terlihat sedang mengembara sendirian di tengah dunia yang sedang kacau balau. Hingga kita diperlihatkan alur mundur, tepatnya 500 tahun yang lalu, awal kekacauan terjadi. Di mana saat itu terlihat pulau dengan simbol naga disebut Komandra. Terlihat kehidupan manusia yang sangat harmonis dengan berdampingan dengan para naga yang memberi segala kebutuhan manusia. Namun, keharmonisan tersebut tak berselang lama ketika monster jahat yang bernama Drone mengancam daratan. Para naga mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Namun, datanglah Sisu, naga terakhir dengan mengumpulkan kekuatan sihirnya. Ia dapat memusnahkan para drone. Hingga Sisu pun menghilang, yang hanya menyisakan permata sihirnya, yang kini dijaga oleh semua orang. Namun, keserakahan para manusia yang ingin mendapatkan permata tersebut membuat pecahnya daratan Komandra menjadi 5 bagian, yaitu ekor, cakar, tulang, taring, dan hati. Hingga 500 tahun kemudian, kita diperlihatkan Raya kecil bersama temannya, yaitu terenggiling yang bernama Tuk-Tuk, yang mencoba memasuki suatu tempat. Dengan bantuan Tuk-Tuk, akhirnya Raya bisa masuk ke dalam. Ternyata tempat tersebut adalah tempat permata naga. Tak lama, Raya dikagetkan oleh ketua Benja, yaitu penjaga permata yang datang. Akhirnya mereka pun bertarung. Mereka bertarung dengan sengit, yang pada akhirnya Raya mampu dikalahkan. Saat ketua Benja membuka topeng, ternyata dia adalah ayah Raya, ketua negeri Hati. Seketika, ayah Raya memperlihatkan permata tersebut kepada Raya. Ia bercerita bahwa mereka menjaga permata tersebut dari turun-temurun. Saat di desa Hati, ayahnya bercerita 4 dari negeri lain akan datang ke negeri Hati. Ia menceritakan, dahulu kala, mereka adalah satu kesatuan. Ayah Raya percaya, mereka bisa bersatu menjadi Komandra lagi. Hingga tiba ke 4 negeri di negeri Hati. Ketegangan pun terjadi, tetapi mereka disambut ramah oleh negeri Hati. Sampai Raya memulai pertemanan oleh putri negeri Taring yang bernama Namari. Mereka adalah sama-sama penggemar naga. Akhirnya semua orang bersedia menerima tawaran negeri Hati. Terlihat mereka semua menikmati pesta, begitu juga Raya dengan Namari. Hingga Namari memberikan kalung berharganya yang berbentuk naga pada Raya. Namari bercerita bahwa ada legenda dari negeri Taring bahwa naga terakhir atau Sisu masih hidup. Ia sekarang sedang tertidur di ujung sungai. Raya berharap ia bisa menemukan naga tersebut untuk membentuk Komandra lagi. Hingga ia membawa Namari pergi ke tempat permata yang ayahnya simpan. Namun, di sini Namari hanya berpura-pura berteman agar ia tahu lokasi permata tersebut. Ia pun memberitahu yang lain tentang lokasi permata dengan kembang api. Seketika, semua orang melihat lokasi permata mereka. Akhirnya, berbondong-bondong pergi ke tempat tersebut. Namun, hal itu dihadang oleh ayah Raya. Ia tetap meyakinkan mereka agar bersatu dan membangun dunia yang lebih baik. Ia pun menyarungkan kembali pedangnya. Dan tak disangka, seseorang menembak anak panah pada ayah Raya. Untung, ia menangkis yang mengakibatkan kakinya yang terluka. Saat ia terjatuh, semua orang berlari untuk mendapatkan permata tersebut, yang membuat permata tersebut terjatuh hingga terbelah menjadi 5 bagian. Tak berselang lama, akhirnya Drone bangkit kembali untuk menelan korbannya dan membuatnya menjadi batu. Dengan sigap, ayah Raya mengambil salah satu kepingan kristal dan mengarahkannya pada Drone. Seketika, Drone tidak berani mendekat. Mengetahui bahwa kristal tersebut masih memiliki kekuatan sihir, akhirnya setiap negara mengambil kepingan kristal satu persatu dan melarikan diri. Begitu juga dengan ayah Raya yang lemah akibat panah. Ia ditolong Raya dengan dikejar oleh Drone.
Saat hampir mendekati Raya, ia terhalang air yang menjadi kelemahannya. Saat di luar, semua orang nampak berlari menghindari Drun. Karena ayah Raya yang lemah, akhirnya ia memberikan pecahan kristal pada Raya dan melempar Raya ke sungai agar selamat sementara. Ayah Raya terserang Drun dan berubah menjadi patung. Dan 6 tahun kemudian, terlihat Raya yang sudah dewasa berkelana dengan temannya, yaitu seekor terenggiling yang bernama Tuk Tuk. Ia menyusuri setiap sungai dan ia melihat semuanya nampak kacau. Ia sudah bertahun-tahun menyusuri sungai dan kali ini adalah sungai terakhir yang ia kunjungi untuk menemukan Sisu atau naga terakhir. Namun, sungai itu nampak sudah mengering. Raya pun masuk dan memberi persembahan pada Sisu. Ia percaya bahwa Sisu benar-benar masih ada untuk menyelamatkan dunia. Ia pun membaca mantra di depan persembahannya dan berharap ia bisa mengembalikan ayahnya. Seketika, keajaiban pun muncul dan akhirnya sang naga pun bangun dari tidurnya selama 500 tahun. Sesegera, Raya memberi penghormatan pada Sisu. Raya terkejut melihat Sisu. Ia pun memperkenalkan dirinya dan ia menceritakan kekacauan yang sedang terjadi di negaranya. Sisu nampak kesal dengan ucapan Raya, ditambah Sisu yang diperlihatkan kepingan permata yang pecah pada Sisu. Raya meminta Sisu untuk membuat permata kembali, tetapi Sisu berkata ia tidak bisa membuatnya. Sisu pun berkata bahwa yang membuat permata tersebut adalah para saudaranya. Ia hanya bertugas untuk membawa permata saja dan menyerapnya. Saat ia menyerap pecahan permata, Sisu mengeluarkan sinar sihir. Dan Raya menyadari bahwa jika Sisu menyerap semua kristal, maka kekuatan Sisu akan kembali. Di sisi lain, terlihat rombongan Namari mengejar Raya karena mencuri buku kuno milik Taring. Sedangkan Raya dan Sisu pergi mencari kepingan lainnya, dibawa oleh masing-masing negara. Ia akan mencari kepingan kedua di negeri Ekor, yang hampir seluruh penduduknya telah binasa oleh Drun. Ia pun melewati semua jebakan, hingga Raya berhasil mendapatkan permata dari tangan ketua Ekor. Dan permata tersebut diberikan pada Sisu. Seketika Sisu berubah bentuk menjadi wujud manusia. Hingga tibalah Namari dan rombongan untuk mendapatkan buku yang dicuri oleh Raya. Dan Raya pun mengembalikan gulungan buku pada Namari. Namari kaget pada Raya yang benar-benar mencari Sisu yang hanya legenda. Raya menjelaskan bahwa ia sudah menemukan Sisu. Karena Sisu berbentuk manusia, Namari menganggap Raya pembohong. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya. Namun, Raya mengaktifkan jebakan dan melarikan diri dengan menunggangi Tuk Tuk. Tetapi, Namari dan rombongannya tetap mengejar Raya. Saat dalam pengejaran, Raya melihat sebuah kapal dan ia bersama Tuk Tuk melompat ke sungai menuju kapal. Saat di kapal, ia bertemu seorang anak kecil pemilik kapal yang bernama Kapten Bun. Raya yang panik karena Namari sudah dekat, ia meminta Bun untuk segera berangkat ke negeri Cakar. Karena gerakan kapal yang lambat, Sisu pun berubah menjadi naga dan mengubah ekornya sebagai pendayung. Setelah di tempat yang aman, Sisu kembali berubah menjadi manusia kembali dan memakan makanan yang telah disediakan oleh Kapten Bun. Sedangkan Namari yang terlihat akan kembali ke Taring, di perjalanan ia melihat sekumpulan naga yang telah menjadi patung. Karena Namari pengagum naga, ia menyempatkan memberi penghormatan pada patung-patung naga tersebut. Sedangkan Raya yang sedang berada di sungai, ia melihat sekumpulan Drun yang ada di tepi sungai. Dan Kapten Bun bercerita bahwa ia kehilangan keluarganya akibat Drun. Sisu mengatakan, Drun lahir dari perselisihan para manusia dan mereka kebalikan dari naga yang selalu melindungi manusia. Dan mereka menaburkan bunga sebagai doa untuk keluarganya yang diikuti Raya untuk ayahnya. Dan tak lama mereka melihat negeri Cakar dari kejauhan yang menandakan mereka akan sampai ke negeri tersebut. Nah, akhirnya sampai di sini aja dulu untuk film Raya and the Last Dragon part 1-nya. Nah, jadi silahkan buat kalian semua bisa tunggu untuk part keduanya dari film Raya and the Last Dragon. Jadi buat kalian semua silahkan bisa subscribe, like, share video ini. Kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar setiap iMovie channel upload kalian tidak tertinggal video terbarunya. Oke, terima kasih. Goodbye.